Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk berikutnya kita akan masuk kepada pembahasan tentang jenis data yang diperlukan. Nah, jadi setelah kita membahas tentang pengertian dari data tata letak, berikutnya adalah jenis-jenis data yang diperlukan. Nah, yang pertama adalah data produk. Jadi dalam membuat rancangan tata letak, data produk itu yang dibutuhkan antara lain yaitu misalnya jenis dan spesifikasi produk. Jenis dan spesifikasi produk ini berupa gambaran atau deskripsi mengenai ukuran, kemudian warna, kemudian berat, ya, spek, ya, apa yang menjadi detail dari sebuah produk. Kemudian yang berikutnya adalah volume produksi. Jadi yang dimaksud dengan volume produksi ini adalah berapa banyak produk yang dihasilkan dalam suatu angkatan atau dalam suatu periode produksi. Sebagai contoh misalnya volume produksi yang ke 1 berarti dalam periode pertama itu jumlah yang diproduksi itu misalnya adalah 1000 unit. Nah, kemudian jadi ini volume produksi ini berbeda ya dengan frekuensi produksi. Volume itu berkaitan dengan muatan konten dari sebuah lintasan produksi. Jadi dalam satu kali sirkulasi produksi berapa banyak produk yang dihasilkan. Kemudian yang berikutnya adalah tingkat variasi produk. Nah, jadi dalam hal ini misalnya untuk produk yang menggunakan bahan dasar seperti tepung sagu, ya, atau namanya dari tepung sagu, variasi produknya misalnya sagu lempeng, kemudian sagu tumbuh, kemudian bubur sagu. Nah, itu Anda harus memiliki data tentang apa saja jenis-jenis produk yang merupakan produk turunan dari material asal, ya, atau bahan dasar dari sebuah produk. Jadi selain sagu tadi, contoh yang lain misalnya seperti kelapa. Nah, kelapa itu ada varian produknya seperti santan, ya, santan instan, ya. Kemudian minyak kelapa. Kemudian sabut, ya, sabut kelapa, ya, dan lain-lain. Nah, itu contoh dari tingkat variasi produk. Kemudian yang berikutnya adalah data tentang proses produksi. Nah, ini Anda harus ya, seperti yang saya katakan di awal, Anda harus memiliki data lapangan tentang bagaimana urutan proses dalam pembuatan sebuah produk, mulai dari tahapan di mana produk itu dikeluarkan dari gudang, kemudian perjalanan atau aliran material yang dialami oleh sebuah item atau sebuah material hingga kemudian material itu menjadi sebuah produk jadi. Ya, jadi tidak hanya cukup menjadi WIP atau produk setengah jadi, tapi sampai menjadi sebuah produk jadi. Termasuk dalam hal ini adalah ketika sebuah produk itu mengalami tahapan inspeksi atau tahapan pengujian, di mana tahap inspeksi itu sesungguhnya dia merupakan bagian dari proses produksi. Dia bukan merupakan final phase. Dia bukan merupakan proses yang terlepas dari proses produksi, tapi dia merupakan bagian dari proses produksi. Nah, kenapa demikian? Karena biasanya setelah sebuah produk itu dia mengalami inspeksi awal, maka dia akan mendapatkan perlakuan. Kalau misalnya produk ini dia belum memenuhi standar yang diinginkan atau kriteria yang diinginkan untuk tahap yang berikutnya, maka produk itu misalnya akan diproses ulang atau diperbaiki atau mungkin dibuang. Nah, ini sangat tergantung dari kriteria yang ditetapkan untuk proses lanjutan. Nah, yang ketiga adalah data peralatan dan mesin. Nah, ini juga penting.
kita tidak bisa hanya sekedar mengetahui tentang bagaimana prosesnya, tapi apa yang dibutuhkan untuk memproses sebuah material. Nah, jadi termasuk alat baik itu manual handling maupun semi automatic handling maupun full full automated handling. Ya, misalnya berbasis digital, berbasis komputer, ya computer aided machine. Ini semua kita harus ketahui. Jadi biasanya kalau untuk di UKM ya boleh jadi dari pihak perusahaannya itu dia tidak menjelaskan secara spesifik. Jadi Anda sebagai misalnya seorang perancang tata letak, Anda harus mencari tahu. Misalnya kalau tidak dapatkan dari UMKM-nya, Anda bisa mungkin browsing dari internet, misalnya untuk pembuatan roti misalnya. Kira-kira untuk pembuatan roti itu mesin apa, mesin dasar yang dibutuhkan itu mesin apa? Karena untuk sebuah produk yang misalnya berada pada level level pertama atau level utama itu memiliki mesin yang sejenis ya. Jadi nama variasi produknya macam-macam, ada roti pisang, ada roti ampas tarigu, ada roti tawar, ada roti pandan dan sebagainya, tetapi mesin utamanya itu semuanya sama. Misalnya mesin molen untuk pengaduk, ada juga mesin untuk panggang dan seterusnya. Nah, Anda harus tahu untuk setiap tahapan pemrosesan mesin apa yang digunakan. Nah, kemudian dimensi dari mesin. Yang dimaksud dengan dimensi mesin ini tentu adalah seperti panjang, kemudian lebar, tinggi mesin. Kemudian termasuk juga yang tadi kapasitas dari mesin itu, berapa yang mampu dihasilkan atau berapa kuantitas dari output mesin itu per satuan waktu. Ya, dan seterusnya. Kemudian kebutuhan dari ruang terhadap kebutuhan ruang untuk penempatan mesin. Nah, ini penting karena ini berkaitan dengan tata letak, sehingga ukuran dari mesin itu, dimensi dari mesin itu akan sangat menentukan kita dalam menentukan tata letak dari sebuah mesin. Ya, misalnya sebagaimana kita pelajari di awal, ada namanya layout berbasis proses, ada layout berbasis produk. Nah, kenapa demikian? Karena masing-masing bentuk desain tata letak itu ditentukan oleh bagaimana kita meletakkan mesin, dan itu juga tergantung dari jenis produk yang kita produksi atau kita buat. Kemudian data material handling. Nah, ini kemarin ada sempat mahasiswa yang misalnya dia mengambil skripsi judul tentang maintenance. Nah, ini saya ingin memberikan penjelasan tambahan di sini bahwa ada perbedaan antara maintenance dengan material handling. Nah, maintenance itu terkait dengan mesin, perawatan mesin. Sedangkan kalau untuk bahan baku atau material, dia bukan disebut dengan maintenance, tapi disebut dengan penanganan material. Nah, penanganan material atau material handling ini termasuk di dalamnya adalah bagaimana bagaimana penempatan material, bagaimana perawatan material, sehingga material itu bisa dipastikan tersedia sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan sebagai input dari sebuah produksi. Kalau misalnya dalam tahap penyimpanan awal di storage atau di gudang material, penanganan material atau penyimpanan, ya lebih tepatnya penyimpanan material itu kurang tepat, maka yang terjadi adalah sebelum dia digunakan material itu kemungkinan tidak tersedia dalam jumlah dan jenis serta keadaan yang sesuai dengan kebutuhan produksi. Nah, jadi data material handling itu harus diperhatikan. Misalnya seperti jenis alat transportasi, apakah dia pakai forklift atau mesin angkut garpu itu ya, seperti kendaraan forklift,
apakah dia menggunakan sistem manual ataukah dengan menggunakan troli atau conveyor atau apa. Nah, biasanya kalau untuk kasus dalam UMKM biasanya untuk material handling itu dia menggunakan tenaga manusia untuk memindahkan material dari satu stasiun kerja ke stasiun kerja yang lain. Nah, ini juga penting kalau misalnya dalam sebuah UMKM dia menggunakan penanganan material secara manual, artinya menggunakan tenaga kerja atau manusia, maka di situ perlu diketahui misalnya berapa berat, ya berapa satuan berat yang diambil atau dipindahkan oleh per pekerja dalam satuan waktu. Ya misalnya untuk memindahkan material dari gudang ke bagian penimbangan, ya misalnya seperti terigu. Dalam satu kali pemindahan itu berapa banyak yang diangkut oleh satu orang pekerja? Apakah satu karung 50 kilo kah, ataukah 25 kilo kah, atau misalnya per 5 kilo kah, dan seterusnya. Kalau dia menggunakan satuan ukuran misalnya 50 kilo pakai apa, atau dia panggul dengan dipanggul, ataukah dengan menggunakan troli atau menggunakan alat-alat yang lain. Nah, kemudian jarak. Nah, ini juga penting sehingga misalnya dalam sebuah UMKM di mana biasanya ukuran lantai produksinya itu tidak luas, maka kita harus tahu jarak antara satu pos, antara satu stasiun kerja dan stasiun kerja lain itu jaraknya berapa meter, berapa satuan jarak. Kemudian data tentang ruang dan bangunan, ya ruang dan bangunan, ya luas lantai, kemudian jarak antar bangunan, berapa ukuran bangunan, berapa ukuran ruangan, ini perlu kita ketahui sehingga nanti misalnya ketika Anda melakukan observasi atau pengumpulan data lapangan, Anda harus melengkapi diri Anda dengan roll meter. Ya, roll meter ini bukan roll meter baju ya, roll meter untuk yang digunakan oleh pekerja lapangan, karena Anda butuh untuk mendapatkan informasi tentang data spesifik ruang dan bangunan yang digunakan oleh UMKM. Nah, dalam kasus UMKM biasanya bangunan yang digunakan itu adalah satu bangunan yang biasanya termasuk juga dalam tempat kediaman dari si pemilik UMKM. Nah, sehingga di sini Anda harus cerdas untuk bisa memilah dan memilih mana yang merupakan area ruangan yang khusus digunakan untuk produksi dan mana yang merupakan bagian khusus untuk kebutuhan pribadi si pemilik UMKM. Nah, misalnya seperti kamar mandi misalnya, yang biasanya kamar mandi itu dipakai juga oleh pemilik, dipakai juga oleh bagian produksi, atau dapur misalnya yang merupakan dapur produksi itu juga dipakai oleh dapur pribadi pemilik UMKM. Maka dalam hal ini Anda memasukkan data dapur tersebut dalam data tata letak. Ya, karena kenapa? Dapur itu digunakan sebagai produksi dari produk mereka. Ya, jadi meskipun dia juga digunakan untuk kebutuhan pribadi dari pemilik UMKM, Anda juga harus memasukkan itu ke dalam data tata letak. Nah, kemudian data tentang tenaga kerja ini juga penting. Nah, biasanya pemilik UMKM itu dia juga adalah sebagai pekerja. Nah, atau misalnya dia mempekerjakan anaknya, atau mempekerjakan sepupunya, atau mempekerjakan keluarganya. Nah, dalam sebuah perencanaan tata letak, status hubungan kekeluargaan itu tidak dipertimbangkan, tetapi bagaimana tetapi bagaimana posisi kerja. Jadi data tenaga kerja ini lebih kepada posisi kerja pada saat dia sedang melaksanakan sebuah pekerjaan. Apakah dalam keadaan berdiri, ataukah dalam keadaan duduk, ataukah dalam keadaan misalnya keadaan posisi setengah berdiri, ya. Nah, ini juga Anda harus jadikan sebagai bahan untuk pengumpulan data lapangan. Ya, oke. Saya kira cukup untuk bagian 5.2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.